Ya, aku share. Ini ada kelas. Udah aku share ya materinya ya. Jadi materi kali ini mengenai phrasal verb. Nah, jadi sering ya kita mendengar istilah tentang phrasal verb ya dalam percakapan bahasa Inggris. Ya, apa sih ini ya sebenarnya? Ya, jadi phrasal verb ini merupakan sebuah frasa yang isinya penggabungan antara kata kerja dengan preposisi atau adverb ya atau keterangan. Nah, biasanya frase dari hasil penggabungan tersebut membuat sebuah makna baru ya yang akan sering kamu temui pada percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Phrasal verb merupakan sebuah frase yang isinya penggabungan antara kata kerja dengan preposisi atau adverb ya, atau keterangan. Biasanya frase dari hasil penggabungan tersebut membuat sebuah makna baru yang akan sering kamu temui pada percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Ya. Phrasal verb ini termasuk tricky ya. Jadi saat gabungan kata tersebut tidak dapat diartikan satu-satu karena dapat mengubah keseluruhan arti. Hal ini yang biasanya dikenal dengan idiom ya. Jalan satu-satunya hanya dengan menghafalkan phrasal verb tersebut beserta arti dan penggunaannya. Nah, phrasal verb ini terbagi menjadi dua ya, yaitu transitive phrasal verb dan intransitive phrasal verb. Transitive phrasal verb adalah phrasal verb yang memiliki direct object atau objek langsung, yaitu noun atau kata benda, atau pronoun atau kata ganti. Ya. Transitive phrasal verb ini terbagi dua lagi ya, yaitu phrasal verb yang dapat dipisahkan atau yang disebut dengan separable dan tidak dapat dipisahkan yang disebut sebagai inseparable oleh direct object. Inseparable phrasal verb berarti frasa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan menempatkan direct object di antara phrasal verb. Sementara separable phrasal verb adalah sebaliknya. Sebagai contoh, ya, phrasal verb yang dapat dipisahkan. Calm down, artinya menenangkan atau tenang. Contoh dalam kalimatnya, you should calm her down before everyone comes in. Jadi di sini ya kamu lihat calm down-nya itu dipisahkan oleh her. Ya, pronoun. You should calm her down. Artinya kamu harus menenangkannya sebelum semua orang masuk. Contoh phrasal verb yang tidak dapat dipisahkan yaitu get in. Artinya masuk. They asked me to get in the car. Dia menyuruhku masuk ke dalam mobil. Yang kedua adalah intransitive phrasal verb, yaitu phrasal verb yang tidak memiliki direct object. Sama halnya dengan transitive phrasal verb yang tidak dapat dipisahkan, intransitive phrasal verb juga tidak dapat dipisahkan dengan direct object apapun karena berdampak pada berubahnya arti phrasal verb tersebut. Aturan penulisan separable phrasal verb. Jadi kalau misalnya kamu ya masih bingung atau merasa kesulitan gimana ya menempatkan direct object dengan tepat pada separable phrasal verb. Ya, kita perhatikan ya penjelasan berikut ini. Yang pertama, tempatkan direct object di tengah atau setelah phrasal verb. Direct object yang berupa nama benda atau orang yang
spesifik dapat diletakkan pada bagian tengah phrasal verb atau phrasal verb setelah phrasal verb. Contohnya, I threw my old shoes away. Ini artinya saya membuang sepatuku yang rusak. Threw away ya. Jadi ada katanya ditempatkan direct objeknya di tengah yaitu my old shoes. Nah, kan threw away harusnya itu kan membuang. Ya, tapi kemudian ditempatkan di tengahnya my old shoes. Yang kedua, tempatkan direct object di tengah phrasal verb. Direct object yang berbentuk pronoun atau kata ganti berupa me, you, him, her, us, them, it harus ditempatkan di bagian tengah phrasal verb. Contohnya, he will pick her up from the school. Dia akan menjemputnya dari sekolah. Di sini pick up ya, yang menjadi phrasal verb adalah pick up. Tapi di sini ada direct object yaitu her. Jadi pick her up from the school. Selanjutnya ini adalah phrasal verb yang sering digunakan. Yang pertama adalah blew up. Blew up ini artinya meledak. Contoh kalimatnya, it surprised everyone when the gas pipe blew up in the neighborhood. Meledaknya pipa gas mengejutkan semua orang di wilayah tersebut. Bring up, menyampaikan, mengemukakan, mengasuh, dan lain-lain. He didn't want to bring up the issue as he thought it didn't matter anymore. Dia tidak ingin mengemukakan masalah itu lagi karena dia pikir hal tersebut tidak lagi penting. Bring up the issue. Selanjutnya, carry out. Artinya melaksanakan atau melakukan. Contohnya adalah, it's impossible to carry out the research. Tidak mungkin untuk melakukan penelitian itu. Ya, carry out. Melaksanakan. Count on. Mengandalkan. Contohnya adalah, he is my best friend. I can trust and count on him. Dia sahabatku. Aku dapat mempercayai dan mengandalkannya. Come up with, berkontribusi atau memberikan. Contohnya, she's so creative. She always comes up with hundreds of unique ideas. Dia sangat kreatif. Dia selalu memberikan ratusan ide yang unik. Dress up, berdandan atau berpakaian. Contohnya, he doesn't want to attend a party which requires him to dress up. Dia tidak mau menghadiri sebuah pesta yang mengharuskannya berdandan. Drop out, keluar dari suatu perkumpulan atau aktivitas. Contohnya, he dropped out of school and decided to look for a job. Dia keluar dari sekolah dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Fill out, mengisi. She forgot to fill out the form to open a bank account. Dia lupa mengisi formulir pembukaan rekening bank. Give away, memberikan atau menghadiahkan. Contohnya, the owner of the store decided to give away more gifts to celebrate the store's anniversary. Pemilik toko tersebut memutuskan untuk memberikan lebih banyak hadiah dalam rangka merayakan hari jadi tokonya. Give back, mengembalikan, membalas. Contohnya, he asked to his cousin to give his book back immediately. Dia meminta sepupunya untuk mengembalikan bukunya sesegera mungkin. Get over, sembuh.
atau pulih. Contohnya, she hasn't get over the trauma. Dia belum sembuh dari trauma. Get along with, berteman dengan, berhubungan baik dengan. Contohnya, I don't get along with hypocrites. Saya tidak cocok atau tidak berhubungan dengan orang-orang munafik. Get rid of, menyingkirkan atau membuang atau menghilangkan. Contoh, he tried to get rid of the stain from his clothes. Dia berusaha menghilangkan noda dari pakaiannya. Go back, kembali, pulang, atau mundur. He tried to get rid of the stain from his clothes. Dia berusaha menghilangkan noda dari pakaiannya. Hang up, meletakkan atau menggantungkan. Don't hang up the phone. I'm still talking. Jangan tutup teleponnya, saya masih bicara. Keep on, terus atau meneruskan. Contohnya, she keeps on talking for 30 minutes. Dia terus saja berbicara selama 30 menit. Look forward to, mengharapkan atau menantikan. We look forward to hearing good news from them about the agreement. Kita menantikan kabar baik dari mereka mengenai kesepakatan tersebut. Put on, memakai. Contohnya, he's forced to put on a tie by his mom. Dia dipaksa untuk memakai dasi oleh ibunya. Stand up for, mendukung. My mom always stands up for me, no matter what. Ibuku selalu mendukungku, tidak peduli apapun itu. Try on, mencoba. He lets his brother try on his new bicycle. Dia membiarkan adiknya mencoba sepeda barunya. Turn down, mengecilkan. The sound of your TV is so loud. I can't even hear my own voice. You need to turn the volume down. Suara televisimu sangat keras. Aku bahkan tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Kamu harus mengecilkan volumenya. Turn up, membesarkan. Contohnya, it's breaking news. Turn up the television, please. Itu berita terbaru. Tolong besarkan volume televisi. Turn off, mematikan. My dad always tells me to turn off the television before going to bed. Ayahku selalu berpesan untuk mematikan televisi sebelum tidur. Turn into, berubah menjadi. He turns into a better person after spending his time in his hometown. Dia berubah menjadi seseorang yang lebih baik setelah menghabiskan waktunya di kampung halamannya. Turn on, menghidupkan atau menyalakan. Contohnya, my mom asked me to turn off the television since she wanted to watch her favorite soap opera. Ibuku memintaku menyalakan televisi karena dia ingin menonton sinetron favoritnya. Wake up, bangun. Contohnya, he woke up late and blamed everyone in the house instead. Dia terlambat bangun tidur dan malah menyalahkan orang lain di rumah semuanya. Ya, sampai sini kira-kira mengenai phrasal verb ada pertanyaan nggak Kak Reni? Do you have any questions so far? Just one. Wait, please. Yeah. About yang tadi menghilangkan noda tuh, Miss, mana sih dia? Menghilangkan noda. Ini yang mana?
Oh, udah Get Miss. rid ya. Ah, Get. Iya, get rid. ya, get rid. Oh, enggak Miss, salah baca. Oh, bacanya apa? Enggak, apa tadi ya? Pokoknya salah. Kok beda gitu. Tadi bacanya apa? Atau lupa dah Miss. Jadi udah nih nggak ada pertanyaan ya. Enggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke exercise ya. Contoh ya. Dia sedang mencoba kemeja bergaris ini. Iya. She try. Oh, apa kemeja? Mm-mm. Kemeja She bergaris. pull Kemeja apa? t-shirt, t-shirt. T-shirt itu kaos berkerah itu t-shirt. Kalau kemeja, Oh, kemeja. Shirt, shirt. ya shirt. Benar. Selanjutnya itu yang lain. Ya, mencoba kemeja. Mencoba apa? Mencoba apa? Try, Ayo, phrasal verbnya mencoba apa? try on, Ya, try on. Kalau pakai kata sedang, jadi trying ditambah apa? on. Trying ya. Jadi ditambah ing. She trying on a shirt bergaris. Bergaris apa? Strip. Oh, oh. Uh, she trying on a strip shirt. He is trying on this strip shirt. Selanjutnya, apakah menurut kamu aku bisa mengenakan baju ini? Do you, apakah menurut kamu, Dia bisa mengenakan baju ini. do you think I could wear in? Masuk apa maksudnya bajunya itu bisa masuk itu atau mengenakan bahasa Inggrisnya phrasal verbnya apa? Put Coba on? lihat di materi, di materi. Apa? Put. Put on. Ada lagi yang lain? Mengenakan. Jadi mengenakan. Mengenakan itu kayak bisa masuk gitu bajunya. On, membesarkan, memacu. Nggak ada, Miss. Cuma itu. Get into ya. Get into. Get into. Yang di materi itu kan cuma contoh ya. Jadi sebenarnya phrasal verb itu ada banyak ya. Oh ya. Gimana tadi kalimatnya? Do you think, Apakah menurutmu aku bisa mengenakan baju ini? do you think I could in the clothes? Do you think that I will be able to get into this shirt? Ya, coba diulang. Do you then I will get I will be able. I will get into the clothes. Ya. Selanjutnya, saya dulu cocok atau saya gaun ini tuh ya
muat gitu ya 2 tahun yang lalu. Saya dulu cocok dengan gaun ini 2 tahun yang lalu. Saya dulu cocok. Maksudnya bajunya itu muat 2 tahun yang lalu. Ya, saya dulu muat pakai gaun ini 2 tahun yang lalu. I fit ya, Miss. I used to fit. Ya, fit into. Fit into. Mm. I used to fit into the gown 2 years ago. Ya, I used to fit into this dress atau this gown 2 years ago. Dia memakai hoodie karena sedikit dingin di luar hari ini. He used it. He put on are wearing on. Put on, benar. Oh, she put on the jacket Hoodie because kan, bukan jaket. Hoodie. oh yeah, that hoodie because so cool at outside. It's a little bit cold outside today. Jadi Little bit. putnya ini pakai S ya, karena masuknya simple present. She puts on a hoodie because it's a little bit cold ya, outside today. Selanjutnya, dia terlambat. Jadi, dia melempar jaketnya dan lari keluar pintu. Lempar jaketnya. Melempar jaket apa? True. True. True apa? True On. way. True on. True on. Oh, true on. He was late, so she threw on her jacket. She's late, so she's just going to throw on her jacket and run out the door. Coba diulang. She late. She's late. She is atau disingkat she's. She's late. So she kan ada kata jadi. So she threw. So she's just going to throw on her jacket and run out the door. Coba diulang. She is late. Ya. She's so she going. She's just going. Ya. She's just going through on. To throw on. Her jacket. To throw on. To on. Ya. Her jacket. Her jacket. 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 And run out the door. Out the door. The door. Ya. Coba in complete sentence. She is late, so she's just going to strap on her jacket and run on the door. Run out the door. At the door. Ya, selanjutnya. Jake mengenakan hoodie-nya sepanjang hari meskipun musim semi. Mengenakan hoodie-nya. Mengenakan apa? Mengenakan put on. Have on juga bisa ya. Jake mengenakan hoodie-nya sepanjang hari meskipun musim semi.
Musim semi. Jack have on. Apa tadi Mas? Put on. Jack have on. Have on. Jack have on his hoodie all day. Panjang hari meskipun musim semi. Even it's spring. Even though Even it's though spring. spring. Ya, tapi kan sebenarnya ini kan have on. Jadi have on itu bisa disesuaikan dengan subjeknya. Tadi subjeknya apa? Jack. Pronoun untuk Jack apa? His. He. Subjek pronoun. Kalau he jadi nggak bisa pakai have ya. Harus hanya pakai apa? He itu pakai apa? Has. He has. Has. Ya, jadi he has on. Ya. He has on his hoodie all day even though it's spring. Have-nya diganti has berarti. Mas. Ya. Coba He- incomplete sentence. He has on his hoodie all day, even though Ya. spring. Ya, it's spring. Spring. Setelah memakai mantelnya seharian, dia akhirnya siap melepasnya. After he has on lagi memakai Memakai apa? has on. Bukan wearing. Ini enggak termasuk ya. Jadi yang termasuk phrasal verb itu melepaskan apa ayo? Melepaskan Put off. take Take it off. Take off tapi ada ditambahkan kata diselipkan ya. Kata it. Benda. Take it off jadinya. Dia melepaskan pakaian, melepaskan hoodie-nya. Mantelnya. Hah? Dia melepas setelah memakai mantelnya seharian, dia akhirnya siap melepasnya. After he wearing the mantle Coat. or the coat all days, Mm-mm. and then apa akhirnya Dia akhirnya apa? and then that kemudian He is finally siap melepasnya. get it off. Ready, siap ya. Ready to take Ready. it off. To take it off. Ya, coba incomplete sentence. After wearing the coat all day, his coat all day. Kan ada setelah memakai mantelnya seharian. his coat all day. Ya. He already He is finally already. nggak pakai already lagi kan udah ada finally. He is finally to Ready. Oh, kalau sudah ada finally nggak usah pakai already, tapi ready Ya. aja. Pakai ready kan ada siap. He finally ready to take it off. Ya. After wearing his coat all day, he is finally ready to take it off. Selanjutnya, Louis mengancingkan mantelnya untuk bersiap-siap pergi keluar. Mengancingkan apa? Mengancingkan atau menaikkan resleting apa? Ada nggak di contoh? Nggak ada. Mengancingkan button. Ya, ini bukan mengancingkan kayak kalau quote itu kan ada resletingnya tuh ya. Mau menaikkan resletingnya apa? Apa? Menaikkan resleting.
Zip up. Resleting itu kan zipper. Ya, jadi zip up, naik. Oh. Gimana? Kalau misalnya turun, Zip down. zip down. Mantelnya, Louis mengancingkan mantelnya untuk bersiap-siap pergi keluar. Louis zip up his coat to ready go outside. His coat to get ready to go outside. Ya, benar ya. Kamu harus memastikan untuk mengancingkan blusmu dengan hati-hati. Kamu harus Mengancingkan, memastikan untuk kan mengancingkan blusmu dengan hati-hati. Sekarang mengancingkan apa? Kalau tadi kan naikkan resleting. Kalau sekarang kan mengancingkan button lagi, mengancingkan blusmu. button on, Button up. button up. Ya, mengancingkan. Kalau tadi kan menaikkan resleting itu zip up. Kalau mengancingkan button up. Kalau menutup ya, membuka kancingnya button down. Oh. You must to, You need to, kamu butuh, you need to button up make your, sure, kan memastikan. Kamu harus memastikan. you need to make sure to button up your blouse. Your blues. The blouse. Dengan hati-hati. To careful. Carefully. Oh, Carefully. carefully. Incomplete sentence. Incomplete sentence sekarang. You need to make sure button up, To button up. your blouse. Be carefully. Carefully, nggak pakai be. Carefully. Selanjutnya, kenapa jadi bahasa Inggrisnya? Sebentar. Dia selalu menyelipkan bajunya sebelum berangkat kerja. Menyelipkan apa menyelipkan? Menyelipkan kan. Takut. Hah? Takut. Tuck in ya. Tuck in. Bajunya sebelum kerja. Belum berangkat kerja. He always tucks in his clothes before go to work. Going to work. Karena ada always, jadi ini termasuk simple present. Ya. Jadi kata kerjanya tuck itu ditambah s karena subjeknya adalah he. Jadi he always tucks in his shirt before going to work. Coba diulang, Kak. He always tucks in. Tucks in, ada s-nya. He always tucks in his clothes before he going to work. Ya. Ronald suka menyingsingkan lengan bajunya untuk membuat penampilannya terlihat lebih casual. Menyingsingkan lengan baju apa? Roll up. Menggulung ya, roll up. Oh. Seperti Ronald. Always. Suka. Ronald like. Menyingsingkan lengan bajunya. Ronald like.
Menyingkirkan tadi apa? Roll up. Ya, lengan baju. Sleeves. Nya. Her Ronald itu cewek sleeves. apa cowok ya? Ronald. Cowok. Jadi pakai His. ya, his sleeves ya. Bacanya sleeves bukan sleeves. 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 Untuk membuat penampilannya terlihat lebih casual. Untuk membuat penampilannya terlihat lebih casual. Ronald roll up his sleeves to make his look casual. Ya, Ronald likes ya simple present jadi pakai S ya. To roll up his sleeves to make his looks more casual. Jadi terlihat itu looks ya pakainya. Coba diulang Kak. Ronald likes to roll up his sleeves to make casual. His looks more casual. Ya. Lily benar-benar sedang berdandan untuk kencan ini. Berdandan apa? Dress up. Ya, kalau ada kata sedang maka ditambah dressing up. Ya. Lily benar-benar maksudnya bersungguh. Ya. Lily is really dressing up for that this date. Ya, dress up ya. Lily is really dressing up for this date. Selanjutnya, adikku berdandan seperti seorang putri untuk pernikahannya. Berdandan tadi apa? Sama ya. Ini berdandan seperti jadi apa? Dress up like a princess. Ya, coba incomplete sentence. Sister dress up like a princess for her wedding. Kurang to be ya. My sister is dressed up like a princess for her wedding. Mike sangat sering mengenakan celana pendek favoritnya sehingga sekarang benar-benar usang atau kumuh gitu ya, kumuh karena udah sering dipakai. Mike sangat sering mengenakan celana pendek favoritnya sehingga sekarang benar-benar usang. Usang apa usang? Atau lecek gitu ya. Karena keseringan dipakai, jadi udah kayak kumuh gitu loh. Tahu ya maksudnya? Sangat sering. Ya, sangat sering apa dipakai? Very often. Sangat like. Sangat. Very like. Mike wore his favorite shorts so much. Wore itu kan memakai. Tapi bentuk ketiga. Mike wore his favorite shorts. Short itu celana pendek. So much that now they are completely worn out. Jadi usang itu adalah worn out. Mike wore trousers. Wore his favorite. Mike wore his trousers. Bukan trousers. Mana celana pendek itu apa? Shorts. Shorts. Oh. Mike wore his shorts
Ada yang very bisa chat ya, coba dibaca. Mike wore his favorite socks so much that now they are Favorite apa? complete Favorite apa? Favorite apa itu? favorite shorts so Mm-mm. so much Mm-mm. that now they are completely worn out. Jadi wore itu kan bentuk kedua ya. Worn itu bentuk ketiga. Mike wore. Yang kalau pertamanya apa? Bentuk pertamanya Where wear. Ya, his favorite shorts so much that now they are completely worn out. Jadi shorts itu celana pendek ya. Shorts. Selanjutnya, Jess memakai sepatunya sebelum dia pergi keluar. Jess wearing Memakai apa? Memakai sepatu. put on Memakai sepatu. Kalau put on kan baju. finish. Wearing Hmm? wearing Wearing bukan. get it on Slip on. Memakai sepatu. pakai slip on. Mm-mm. Slip on his Sepatu. His shoes apa? Shoes ya, shoes. Sebelum dia pergi keluar. before he's go outside. She Going out. goes outside. Jess slips on her shoes before she goes outside. Jadi pakai present tense ya. Yang pertama kan ada kata kerja memakai, jadi ditambah s. Terus yang ada conjunction before atau sebelum, setelah itu dia pergi keluar, jadi pakai go. Go karena she, jadi ditambah es, goes. Selanjutnya, dia dengan cepat melepas sepatunya setiap kali dia masuk ke dalam rumah. Dia very fast. Coba incomplete sentence dulu. Apa tadi Miss? Dia dengan cepat mengenakan cepat mengenakan bentar. Dia dengan cepat melepas mengikat sorry. Dia dengan cepat melepas sepatunya setiap kali dia masuk ke dalam rumah. Tadi pakai slip on. Berarti slip off. Ya, Miss. Ya. She slip on very fast. Slip tadi kan kalau slip on itu memakai. Kalau melepas apa? Slip off. Slip off. His Slip off. shoes. Her. Kalau tadi pakai she apa? Her shoes. Her ya. Every time he Apa she? She masuk rumah. She Goes inside house. the house. She quickly slips off her shoes every time she goes inside the house. She quickly slip off her shoes every time she go inside the Goes. Go ditambah es. Goes
karena kan she. Jadi She kalau go- she, kalau simple present kan ditambah es ya. she goes Hmm, inside the house. the house. Ya. Selanjutnya, Ben sedang Ben mengikat tali sepatu hikingnya dan kemudian dia mengikat talinya menjadi simpul ganda. Ben Ben sedang Ben mengikat sedang mengikat tali sepatu hikingnya dan kemudian dia mengikat talinya menjadi simpul ganda. Mengikat apa? Phrasal verbnya? simpul, bentar Miss, ganda. Apa yang simpul ganda? Mengikat. Apa tadi? Ada di materi kayak ya. Nggak ada. Coba cari tempat lain. Mengikat. Ting, mengikat tali sepatu. Ting. Lace up, Oh, mengikat tali. kurang naik Kita nih. tie up juga bisa ya. Lace up juga bisa. Lace. Ting up. Lace, kalau ada kata sedang jadi ditambah apa? Lacing up. Ya. Tali sepatu hiking. Lace mengurangi. Tali kan udah ya tadi mengikat tali. Sepatu hiking apa? Shoes. Hiking shoes. Hiking boots. Karena kan sepatu hiking itu kan bentuknya boots ya. Hiking boot. Hiking boots. Ben Mm-mm. lacing up. Hiking boots. His hiking boots. He is hiking boots. And then he lacing up. Ties. Ties. Tadi kan ada ties. Ties apa? Lacing mas. Ties the laces. Ties The laces. the laces into menjadi ya. Simpul ganda apa? Double knot. Double knot. Knot. Kenot tulisannya. Double knot. Bacanya kan knot ya. Itu ya. Zoom chat. Tunggu miss. They the laces into double knot. Double knot. Bacanya K-nya nggak dibaca. Nggak ikut dibaca jadi double knot. Incomplete sentence. Coba. Ben lacing up. Ben is lacing up. Ben is lacing up his Ya. his hiking boots. And then Tie the laces into double knot. Jadi K-nya nggak dibaca. Knot. Double knot. Ya, selanjutnya. Ini sepatu boot baru. Jadi, Ben perlu memperbaikinya selama beberapa hari. Memperbaiki apa? Fix up. Hah? Fix up. Break up. Break up putus dong. Memperbaiki apa? Nya. Kan ada memperbaikinya. Nya itu artinya sepatu. Nya-nya itu apa? Sepatu boot. Sepatu itu terdiri dari berapa? Sepatu itu terdiri dari berapa? Dua. Karena ada dua sepatu ya. Sepasang itu kan ada dua. Jadi kalau dua itu kan termasuk apa? Them ya. Them. Jadi break them.
Jadi parsalnya itu rasalnya itu Frasal. Break breaknya. them. Break them Oh, in. Jadi sebenarnya frasalnya adalah break in ya, artinya memperbaiki. Tapi bisa ke apa dipisahkan gitu ya, inseparable, dimasukkan kata pronoun them. Them itu kan si kata bendanya untuk apa? Kata ganti benda ya. Pronoun untuk sepatu. Ya, jadi dipisahkan atau separable ya. oh seharusnya break in, cuman dia dipisahkan Dimasukkan jadi kata them. them in. Jadi harusnya kan break in, tapi karena ada di sepatunya itu dimasukin ya kata ganti untuk sepatu, jadi break them in. This boat, this new boat, Mm-mm. then need to break them in. These are new boots. These are new boats. So So Ben need needs to break them in. for Break, a few days. Hah? Ya kan selama beberapa hari. Break them in for a few days. For a few days. Selanjutnya, setelah mencuci jumpsuit kesayangannya, Alin melipatnya dengan hati-hati. Melipat. After cleaning jumpsuit. After clean jumpsuit, Alin melipat nih. Melipat apa? Folding. Fold Fold. ya. Fold Fold. up. Melipat fold up. Fold up the clothes carefully. Fold it up. Folds it up. Jadi ada kata tambahan it. Dipisah. Fold it. Fold It up. Fold it up carefully. Ya. After washing her favorite jumpsuit, Alin folds it up carefully. Ya, selanjutnya, Clara menggantungkan kardigannya dan menyimpannya di lemari. Clara menggantungkan Kardigannya dan menyimpannya di lemari. ngapa nanti dulu kardigannya Dan menyimpannya di lemari. Di lemari. Clara hang up her cardigan and put it. Kok jadi matok-matok gitu, Kak? Hah? Put it away. Put it away. Di lemari apa? Lemari. apa nih? Apa Miss? Apa ya? Lupa Miss. Ayo, pelan-pelan diingat-ingat. Wardrobe. Hah? Wardrobe. Closet aja. Ya, coba diulang. Clara hang up. Ya. Gun and put in the
closet. Ya, Closet. in the closet. In the closet. Ya. Bolehkah aku duduk? Can I sit up? May I sit down? May I sit down? Sit up. Ya. Aku menemukan tugasmu. I found. Mm-mm. Aku menemukan apa, Miss? Tugasmu. I found your tugas. Tugas assessment bukan, Miss? Tugas apa? Assessment. Tugas. Task. Ya, atau assignment juga bisa. May I sit down? I found your assessment. Ya. Kamu akan pulih dari masalah itu. You can pulih. You can find. You will get over it. Get over it. Ya, sampai sini ada kesulitan nggak tentang phrasal verb? Alhamdulillah. Tidak. Sedikit-sedikit bisa ya. Ya, oh ya Kak, kan ini sesi terakhir ya, sesi ke-8. Udah 8 kali tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya apakah ada rencana untuk melanjutkan ke batch berikutnya? Boleh deh, Miss. Boleh. Lanjutnya. Lanjut ya. Oke, nanti kalau udah payment bisa langsung pilih jadwal ya. Nanti aku invite ke batch 8. Nanti kita langsung belajar mulai tanggal 2 ya. Oh, tanggal 2 ya? Tanggal 2 tuh hari Senin kan? Ya. Kelasnya hari ganti Kelasnya atau apa? kelasnya Ganti? di apa tetap kayak gini Sabtu Minggu? Bebas, kamu bisa pilih nanti aku kasih jadwalnya ya. Oh Nanti ya. kalau udah payment kamu udah bisa langsung pilih kelas ya. Oke, Miss. Oke, thank you so much Kak Reni. Miss. Sampai ketemu sesi berikutnya ya. Ya. Bye-bye. Bye.